terkena kusta ini. Seperti apa tanggapan masyarakat itu? Yo agak caci maki lah. Kakinya berlubang katanya. Badannya merah-merah, kena kedal katanya, kata orang dosen itu kena kedal. Kedal tahu. Kusta. Lihat kan kebanyakan penderita ini menengah ke bawah ya. Penyebarannya itu banyak di daerah pesisir. Kenapa di situ? Nah, salah satunya itu tadi, pantai itu kan tempat berlabuhnya orang-orang dari penjuru dunia. Jadi mereka dengan segala keperluannya merapat ke pantai dan bisa menyebarkan ke penduduk daerah sekitar pesisir. Tapi daerah pantai itu tempat penyebaran utama dan banyak kantong-kantong kusta di sana. Pertama ada yang kayak merah-merah di sini tuh, nah di sini. Dia 8 tahun pas waktu sekolah tuh hilang dia waktu tahun 80 itu waktu sekolah tuh hilang. Nah itu pertengahan sekolah kelas 2 umat lagi sampai merah-merah semua badannya. Tapi waktu itu sudah diperiksa begitu, Bu? Belum pernah waktu itu. Jadi cuma kelihatan bahwa ada pecah-pecah begitu. Berobat kampung. Oh, berobat kampung. Berobat kampung ya segala. Waktu kumat SMP? Enggak, SMP, kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Iya. Kelas 3 SD diam itu berobatlah di menteri desa kan. Selama 2 tahun berobat menteri desa, enggak katik perolehan, enggak ada sembuh-sembuh. Ya ada yang tetangga di kampung tuh kan bilang katanya sini, masuk sini. Nah, tahun 80 bulan 2 aku masuk undur sini. Di sini baru ditangani, diobati. Iya. Waktu itu gimana, Bu? Bentuk apa? Ininya memang sudah mulai ada. Iya, dulu kan masih bagus ini kena di sinilah. Tangan yang kayak ini. Kaki ini memang dari kampung, dari petani. Oh, kalau sakit apa gara-gara Iya, tani ini di Poparang. Oh, tertimbun Poparang. Kalau tangan tuh ya. gara-gara itu ya. Ya, ini tangan ini nih tahun 85 kena yang cak ini tidak bisa cak ini. Oh, jadi dia agak bengkok. Iya. Tak bisa ngerapat ke sini dia. Kalau selain itu tidak ada, Ibu ya? Tidak sampai Ya. itu. Ya. Lalu waktu di desa mana di mana itu? Biasanya Sekayu yang mana? Oh, di Sekayu. Langsung di Sekayu itu gimana? Kalau ada orang yang terkena kusta ini, seperti apa tanggapan masyarakat itu? Yo agak caci maki lah. Kata iya apa kamu dikutuk bujak itu? Enggak pernah. Ya. Cuma kalau dari wong tua tuh tidak. Sama kawan budak-budak yang ngomongnya itu. Kok itu sih? Iya. Kakinya berlubang katanya. Badannya merah-merah. Kena kedal katanya, kata orang dosen itu kena kedal. Kedal tahu? Kusta. Oh. Di kulit. Jadi sempat ngedon lah Ibu otomatis kan? Ya, langsung roboh 3 bulan enggak bisa bergerak badan di rumah, lumpuh. Langsung kayaknya minder itu langsung kena hati tadi sakit tadi dia omongin tadi. Minder ya? Terlalu minder jadi Ya. timbul sakit tambah benyol-benyol kalau badan ini nih. Baru habis itu dibawa ke sini di terapi. Nah, waktu sudah itu dibawa ke menteri tadi. Menteri tadi 3 bulan. Tak katik perolehannya ada. Nah, sudah itu kata ada tetangga berobat dari sini juga, jangan wong tuh kan. Katanya diantarnya ke sana, katanya di Kunur tuh bisa nerima penyakit kusta katanya kan. Nah, tahun 80 bulan 2 enggak salah aku diantar ke sini. Orang tua ikut Waktu itu ngantar. antar bayi. Iya. Itu tinggal. Dia balik kampung lagi, kan itu tinggal sendiri di sini. Dari usia kira-kira berapa Usia itu? 12 tahun. Sampai dengan usia sekarang Sekarang berapa ini usia? udah 53, udah 54 pula. Sudah beranak pinak berarti. Iya, Nah, ketemu dengan Bapak di sinilah. di sinilah. Mungkin sama-sama juga Bapak enggak? Iya, Bapak kan ada situ, Pak Ujang tinggi tadi. Oh. Di situ ya di tempat acara tadi ya. Iya. Soalnya ramai Bu, jadi Iya. sedang begitu kan. Heeh. Jadi ketemu namanya pacaran. Iya.
Ah, Tadi. ketemu lah. Sampai sekarang sampai ini ya. Anaknya berapa ibu? Apa? Tigo. Cucu? Tigo. Cucu. Oh, limo. Tapi sehat semua itu ya. Sehat, dak katik yang kena penyakit. Sakit. Tegak, bisa tegak. Hop. Biar. Pegang ya, dia baca kuat dewek ya. Bisa dipegang. Dia kalau dipegang goyangnya. Cantik Mas sip. Jadi taruh mulai ramo diajak ngomong beadab-adaban nah baru nyambungnya anak abad video nih. Jangan sedih, kakek besok aku kasih perban sama Sarina ya. Kalau mau lewat, kakek kaku ya. Sakit. Oh sakit. Sakit, kurang sehat badan. Lagi demam kita. Keting ini kapan jalan kakek. Oh iya. Tahu, Dia kan amputasi sebelah. Kayak keting perban. Kakek perban. Oh, Sebentar. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi itu disebabkan oleh kuman. Karena disebabkan oleh kuman, insya Allah ada obatnya dan itu sudah memang sudah terbukti ya bahwa beberapa pasien kan alhamdulillah ya bisa sembuh kan. Dan lagi penyakit kusta ini menyerang saraf. Tapi bisa juga kita lihat gejala-gejalanya di kulit ya. Jadi saraf yang terkena itu adalah saraf tepi, tidak termasuk saraf pusat. Gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu, banyak orang masih belum mengerti sebenarnya ini ada misalnya benjolan di dalam kulit atau seperti apa, ciri-ciri seperti apa Bu? Oh ya. Kusta ini. Hal yang paling penting ya seperti program pemerintah kita tahu cari bercak ya. Nah pertama itu kita cari bercak yang seperti apa? Bercak yang tidak berasa, yang atau kurang rasa, hilang rasanya ya, baal. Nah, kemudian bercak itu bisa bentuknya penampakan itu bisa macam-macam. Ada yang warnanya lebih muda daripada warna kulit sehat ya. Tapi yang paling penting bahwa bercak itu tidak berasa atau kurang rasa. Itu yang paling penting. Nah, kalau ditemukan bercak seperti itu, tidak berasa, tidak gatal dan lain-lain, maka diharapkan masyarakat bisa memeriksakan diri ke puskesmas ya. Jadi bisa kita terapi dari dini. Mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan kecacatan dan lain-lain. Penularan misal ada tetangga kusta, tetangga saya kusta. Lalu banyak kan orang-orang sekarang ini ketakutan. Oh ya. Wah itu orang kusta, hati-hati. Bahaya. Sebenarnya seperti apa Bu? Ya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa penyakit kusta ini adalah disebabkan oleh bakteri ya, dan ada obatnya, insya Allah bisa sembuh ya. Jadi kalau misal memang tanda-tanda gejala-gejala kusta itu sudah tampak, sebaiknya itu tadi periksa ke puskes supaya dapat terapi lebih dini ya. Nah, untuk itu sebenarnya masyarakat kalau sudah tahu ya udah gak perlu lagi khawatir karena penyakit ini kan bisa sembuh. Ya, nah kalau tetangganya belum berobat dengan tanda-tanda kustanya itu kemudian belum berobat, ya mungkin bisa dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke FKTP terdekat. Siapa saja Bu yang berpotensi untuk menjadi Menderita kusta? Ya, jadi penularan penyakit kusta ini sebenarnya tidak mudah ya. Kumannya ini sulit sekali diisolasi, sulit juga menginfeksi. Jadi nggak gampang sebenarnya untuk penularan penyakit kusta. Jadi biasanya penularan penyakit kusta itu bisa terjadi dalam lingkungan dengan kontak yang erat dan lama. Nah, didasarkan dengan daya tahan tubuh, imunitas, ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya baik, walaupun terinfeksi
kuman masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi ya, saluran nafas, tapi belum tentu menginfeksi, belum tentu sakit, karena kumannya udah keburu mati, karena kumannya sendiri kan sulit untuk menginfeksi ya. Nah jadi sebenarnya walaupun kuman sudah masuk ke dalam tubuh, tapi belum tentu juga terinfeksi menjadi sakit kusta. Dan biasanya masa inkubasinya itu lama bisa tahunan ya, puluhan tahun malah. Mungkin kita lihat kan kebanyakan penderita ini menengah ke bawah ya, salah satunya itu. Tapi juga ya mungkin agak sulit juga, penyebarannya itu banyak di daerah pesisir. Pesisir itu pantai seperti itu. Betul. Kenapa di situ? Nah, salah satunya itu tadi, pantai itu kan tempat berlabuhnya orang-orang dari penjuru dunia. Biasanya kan penyakit kusta ini kan berkembang di daerah tropis, subtropis ya. Jadi mereka dengan segala keperluannya merapat ke pantai dan bisa menyebarkan ke penduduk daerah sekitar pesisir. Kalau di sini di mana, Bu? Di sini. Spesifik pantai. Ya, sebenarnya nggak ada tempat khusus spesifik ya. Tapi daerah pantai itu tempat penyebaran utama dan banyak kantong-kantong kusta di sana. Ya, contohnya kayak di daerah Bangka Belitung itu ya. Bagaimana sih orang itu bisa agar tidak tertular atau terjangkit kusta seperti itu? Sebenarnya kalau menghindari itu agak sulit ya, karena gini, penyakit kustanya sendiri kan masa inkubasinya bisa lama sekali. Begitu timbul tanda-tanda kusta, kita kan akan ketularan di mana ini, ya kan gitu. Nah, dengan masa inkubasi yang sangat panjang, bisa jadi kan yang bersangkutan udah nggak ingat lagi terpapar di mana, ya. Sementara penularan itu kan bisa terjadi dengan kontak erat dan lama, ya. Dan bisa jadi kan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa terpapar dengan penderita kusta. Yang sudah terlanjur cacat begitu itu sudah tidak bisa lagi. Yang dibilang tadi beda rekonstruksi itu adalah untuk memulihkan supaya dia bisa secara fisik penampilannya masih bagus, dia masih bisa fungsional, tetapi kan tidak bisa 100% lagi. Cuma itu jauh lebih bagus ketimbang tidak dilakukan bedah rekonstruksi sama sekali. Ketika dia belum dilakukan bedah rekonstruksi, sekedar memegang pen ini aja barangkali dia susah nih, ya kan? Begini. Tapi setelah itu dia akan bisa melakukan dengan baik, termasuk dia akan dilatih menulis, sehingga kalau seandainya dia katakanlah bisa bekerja dengan tangannya, itu kan sudah nyaman. Stigma negatif terhadap orang kusta. Iya, itu masih mendominasi. Termasuk dari aparat pemerintah itu tidak semuanya paham bahwa kusta itu sesungguhnya kita harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pasien yang lainnya dibandingkan pasien TBC misalnya, itu kan lebih berbahaya dari kusta. Padahal penyebabnya sama-sama bakteri. Cuma satunya Mycobacterium leprae untuk kusta, sedangkan TBC Mycobacterium tuberculosis. Kalau melihat penampilannya, pasien kusta itu kalau sudah cacat mengerikan, karena performance-nya dilihat begitu ya. Tapi itu sudah, kata dokter tadi, kalau sudah minum obat, relatif kan sudah aman dengan orang lain gitu. Ya. Tapi pasien TBC sekali batuk misalnya itu menyemburkan berapa banyak virus bakterinya gitu, itu kan sangat berbahaya. Sama-sama disebabkan oleh bakteri, tapi karena orang TBC itu yang rusak cuma di dalam, tidak terlihat. Dampak sosial Pak dari penderita kusta ini. Iya. Nah, dampak sosialnya yang paling banyak kita lihat secara konkret itu di lapangan. Yang pertama kan tentu mereka dihindari oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah ekonominya, karena dia mengalami kecacatan misalnya, orang-orang masyarakat pada umumnya tidak mau berinteraksi, sehingga dia pun menjadi
otomatis berdampak kepada sosial ekonominya ya. Contohnya, ketika dia sudah dinyatakan sehat, sembuh secara klinis, dia sudah bisa produktif, tapi hasil produksinya belum tentu mereka mau diterima di masyarakat kan. Oh, itu bekas kusta seperti itu. Betul. Padahal kalau sebenarnya nggak ada apa-apanya. Uang buktinya kita yang pegawai di sini sering kok mengkonsumsi, misalnya zaman dulu tuh kan ada proyek untuk terapi karya namanya. Mereka menanam apapun, jagung, kacang, singkong. Kami yang belinya yang Selalu sukses itu. mengkonsumsinya nggak ada ada masalah. masalah. Memang nggak ada masalah sebenarnya. Orang lain pun kalau nggak tahu juga nggak tetap dimakannya. Cuma kan kalau mereka tahu kan susah. Oleh karena itu peran kita, termasuk teman-teman di media, adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat awam bahwa sebenarnya itu sudah safety kok, nggak ada masalah lagi. Yang berbahaya adalah pasien kusta yang belum pernah diperiksa oleh petugas kesehatan, kemudian dia belum minum obat yang memang khusus untuk dia, itu yang perlu dihindari. Dalam artian bahwa diwanti-wanti kalau dia sudah dirawat nginap begini, itu sudah safety. 2 minggu setelah dia minum obat saja itu bakterinya udah lisis, sudah pecah. Secara teori itu tidak memungkinkan lagi memberikan penularan kepada orang lain. Meskipun penglihatan kita kalau melihat dia sudah cacat, pasti aduh gimana nih. kan itu yang jadi masalah kan. Baru dengar aja kusta, gimana respon orang awam kalau dengarkan dia kusta. Padahal mungkin dia sudah puluhan tahun dia sudah sembuh sebenarnya kan, hanya karena tersisa cacatnya tangannya atau kakinya, sehingga dia menjadi tetap terpinggirkan di masyarakat.